Alright my friends, and still with me Yogi Subianto. Dan kali ini gue akan mencoba untuk membahas beberapa alat-alat yang digunakan untuk menghukum orang-orang yang telah berbuat salah dengan fatal. Oke, jadi ada beberapa alat-alat yang ternyata ini udah gak dipakai lagi sih, dan memang gak ada lagi. Dan gue bener-bener sangat tertarik untuk membahas akan hal ini. Jadi buat teman-teman semua, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. And let's check it out this video, guys. Oke, dari yang pertama gue akan ngebahas tentang Beast Raper. Yang mana Beast Raper ini adalah salah satu alat untuk menghukum para wanita yang melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran di pertengahan abad. Yang mana pelanggaran tersebut seperti melakukan aborsi, perzinahan, dan menfitnah. Yang mana Beast Raper ini digunakan sebagai merobek payudara wanita. Dan jujur, kalau gue melihat videonya, kalaupun memang ada nih video, gue gak bakalan tayangin, atau mungkin gue gak bakalan mau lihat juga, karena dari ngebaca artikelnya aja gue udah kayak wow, kayak yang lo kasihan sama penjahat gitu. Seharusnya penjahat kan gak perlu untuk dikasihani ya, tapi dengan adanya hukuman yang seperti itu pada zaman itu, di pertengahan abad itu, mungkin rasa kasihan sudah hilang. Dan mungkin mereka berpikir dengan adanya hukuman-hukuman seperti itu membuat orang-orang akan jerah, atau mungkin pelakunya akan jerah. Ya oke. This is not make sense, tapi ini sangat mengerikan. Wow. Next. Yang kedua ada drag. Drag berbentuk kayu besar persegi panjang. Cara menyiksanya, korban diposisikan dalam keadaan terlentang. Wow, gue gak ngerti. Kemudian kakinya serta tangannya diikat pada masing-masing blok kayu. Wow, ini lu udah bisa mikir nih, dengan yang seperti ini aja udah gak kebayang tuh rasa sakitnya tuh, diikat, terus terlentang dengan kayu yang panjang gitu. Dan gue belum tergambarkan di pikiran gue kayak gimana, cuman gue bakalan kasih gambarnya seperti apa agar kalian bisa melihat juga ya. Dan ketika kaki dan tangan sudah diikat, blok kayu tersebut diputar hingga ditarik ke atas serta ke bawah. Kaki dan tangan korban akan terus ditarik hingga mengakibatkan tulang patah, bahkan terlepas dari tubuh. Oke, jadi gini, gambaran gue gini, kaki tangannya diikat semuanya, terus diputar, setelah diputar baru ditarik. Jadi kayak memaksakan memisahkan badan seseorang gitu dengan secara paksa. Jadi kalau mungkin lu tahu apa ya, kayak semacam hukuman tembak yang langsung mati gitu, hukuman penggal dan lain-lain, mungkin kayak ya udah langsung mati gitu, langsung selesai gitu, udah dia mati gitu. Tapi ini lu kayak yang bener-bener lu siksa abis nih korbannya ini, orangnya lu tuh ngeri banget. Gue nggak sampai kegambar full banget di pikiran gue, karena jujur ini gue nggak bisa tidur, karena jujur ya, karena gue pengen sih sebenarnya untuk ngebahas ini, karena ya gue harus sih ngebahas ini karena wow, it's so secret. Ternyata drag ini digunakan untuk menyiksa tahanan perang agar tahanan-tahanan perang ini membuka rahasia-rahasia tersembunyi atau hal-hal yang mungkin membantu para penjajah agar bisa menjajah lebih banyak lagi. Wow, sangat kejam juga ya ternyata ya. Next.
Oke, yang ketiga ada Brazen Bull. Yang mana Brazen Bull ini mungkin kalian tahu juga ya. Kalian pernah melihat juga lah di beberapa konten-konten creator yang ngebahas tentang Brazen Bull. Oke, Brazen Bull ini adalah salah satu tempat besi. Mungkin ada bahan yang lain ya selain besi, entah itu baja atau apapun. Yang penting dia besi, dan di bawah banteng tersebut, di bawah Brazen Bull tersebut itu ada api yang menyala, dan kalau tidak salah di belakang pantatnya si banteng atau kepalanya si banteng itu semacam ada apa ya, pintu atau pembuka, yang mana Brazen Bull ini kan bahannya yang besi, terus dimasukin orang ke dalam Brazen Bull tersebut dengan api yang menyala di bawah perut Brazen Bull tersebut. Wow, tuh kayak gimana penyiksaannya, gitu, kayak gimana tuh, men. Lu kepikiran gak sih ya? Lu nyiksa orang sampai mati di dalam tubuh banteng yang sebenarnya bukan banteng sih, sebenarnya banteng buatan gitu, di dalam tubuh banteng buatan tersebut gitu. Gue nggak tahu ini apakah manusiawi atau tidak, karena ini sebuah kejahatan kan gitu. Jadi kayak lo menyiksa seorang penjahat yang benar-benar penjahat di tempat yang emang sudah pastinya untuk dia gitu. Wow, kejam banget, dan sangat beruntung kita tidak hidup di zaman itu. Oke, next guys. Yang keempat, gue akan ngebahas tentang Impalement. Yang mana Impalement ini ada kaitannya dengan Vlad the Impaler. Nah, Vlad the Impaler ini akan menyiksa serta membunuh orang yang tidak mematuhi perintah. Korban dipaksa untuk duduk di atas sebuah tombak, yang mana dia akan mati dalam waktu 3 hari. Coba bayangin kalau dia tidak mati dari 3 hari tersebut. Dia belum mati nih gitu. Ini kan memaksimalkan dan prediksi pada zaman dahulu gitu ya, dengan cara menyiksanya gitu. Lo mikir ketika lebih dari 3 hari tersebut dia belum mati, mungkin masih dibiarkan aja gitu. Wow, gue nggak tahu ini manusiawi atau tidak, karena jujur melakukan kejahatan pun juga bukan tindakan yang harus dibenarkan. Mungkin ada hukuman-hukuman yang setimpal kali ya dengan apa yang udah dia perbuat gitu. Cuman kalau seperti ini kayaknya udah gak ada lagi penjahat kayaknya. Oke, wow, gue ngerasa kayak it's so fucking crazy. Wow, next guys. Oke, yang terakhir gue akan ngebahas Judas Cradle. Yang mana Judas Cradle ini terbuat dari kayu yang ujungnya dibuat menyerupai piramida. Jadi kalau ada pelaku atau si korban yang membuat sebuah kesalahan atau melanggar perintah, dia akan diduduki pas di lubang anus atau di lubang vaginanya. Tepat di runcingnya ya, di runcingnya yang terbuat dari kayu gitu. So gue nggak tahu ini kayak gimana perihnya, kayak gimana sakitnya. Cuman lo bayangin aja gitu, dari 3 hari yang tadi, yang Impalement tadi, yang udah gue bahas tadi, itu butuh 3 hari dia mati. Sementara piramida yang tidak seperti tombak, karena kan Impalement yang tadi kan seperti tombak nih. Nah, yang piramida ini kan tidak seperti tombak gitu. Berapa hari dia disiksa di atas piramida yang runcing. Wow. Gue belum menggambarkan semua itu, tapi jujur kalau gue terus-terusan menggambar di imajinasi gue kayak gimana soal penyiksaan tersebut, mungkin gue nggak bisa tidur kali ya. Wow. Nah, dari beberapa artikel yang udah
gue baca, dan ternyata ada lagi yang lebih kejam, yang mana si piramid ini tidak dibersihkan dari kotoran-kotoran darah orang-orang yang mati di atas piramid tersebut. Sungguh kejam banget di abad pertengahan. So, ketika sudah tidak dibersihkan dan banyak bakteri yang menghinggap di piramid kayu tersebut, yang mana ini sangat mempermudah atau sangat-sangat bekerja sekali ya untuk orang-orang selanjutnya yang bakalan disiksa di atas piramid tersebut, yang mana dia juga mengalami sakit, sudah gitu dapat bakteri-bakteri dari darah-darah orang yang sebelumnya di atas piramid tersebut. Wow. Oke, gue nggak mau ngebahas terlalu dalam, gue nggak mau berimajinasi terlalu dalam karena gue takut nggak bisa tidur pada malam hari ini, karena jujur ini sangat mengerikan dari beberapa pembahasan tentang hukuman-hukuman orang-orang di abad pertengahan. Oke, dari pembahasan gue yang menjelaskan tentang alat-alat atau hukuman yang sangat mematikan, yang sangat menyiksa beberapa korban ataupun pelaku-pelaku yang berbuat kejahatan, yang sudah melanggar beberapa aturan-aturan yang ada. Yang mana favorit kalian guys? Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. And gue Yogi Subianto, bye bye.